Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Firliana Putri dari NBI 111200086 dan dari absen 62. Saya di sini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Informasi. Saya akan menjelaskan mengenai 5 topik bahasan dari materi mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Informasi. Yang pertama ada aplikasi multimedia, yang kedua ada augmented reality dan virtual reality, yang ketiga ada artificial intelligence atau AI, yang keempat ada e-government, yang kelima ada e-business dan e-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik pembahasan aplikasi multimedia. Multimedia sendiri itu mempunyai arti, yaitu multi artinya banyak dan media artinya sarana komunikasi untuk mendapatkan informasi. Jadi, dapat didefinisikan apa yang dimaksud dengan multimedia, yaitu suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi. Sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat Luna Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Card PS2. Lalu, komponen pada multimedia meliputi teks, grafik, video, komputer interaktif, dan animasi audio. Di dalam multimedia juga terdapat teknologinya seperti sistem perancangan grafis komputer, sistem operasi dan teknik implementasi, sistem jaringan atau network, CMS atau Content Management System. Lalu yang terakhir ada HCI atau Human Computer Interaction. Multimedia juga mempunyai kelebihan untuk menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan dari antara gambar, suara, dan video. Aplikasi multimedia yang sangat bermanfaat saat ini digunakan dalam bidang bisnis dan bidang pendidikan. Kita bisa menggunakannya untuk presentasi, pemasaran, periklanan produk, katalog, tutorial, simulasi pelatihan, e-learning, dan lain sebagainya. Lalu di dalam multimedia itu juga tercantum hukumnya seperti adanya berkaitan dengan hak paten atau copyright. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik pembahasan augmented reality dan virtual reality. Augmented reality adalah sebuah kombinasi dari adegan nyata yang dilihat oleh pengguna dan yang dihasilkan oleh komputer dengan informasi tambahan. Perbedaan antara augmented reality dan virtual reality. Di dalam augmented reality terdapat yaitu pertama, sistem menambahkan adegan dunia nyata. Yang kedua, pengguna mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata. Yang ketiga, sulit untuk menggabungkan dunia nyata dan virtual sehingga membutuhkan mekanisme yang tepat. Lalu di dalam virtual reality yang pertama ada lingkungannya benar-benar imersif. Imersif ini merupakan cara mengaburkan batasan antara dunia nyata dan dunia digital. Yang kedua, indera berada di bawah kendali sistem. Yang ketiga, perlu mekanisme untuk menarik dunia virtual kepada pengguna. Yang keempat, sulit untuk membuat dunia VR menarik. Nah, ini merupakan gambaran dari augmented reality dan virtual reality. Untuk augmented reality, kita bisa menemukannya dalam kegiatan kita sehari-hari saat menggunakan smartphone. Kita bisa melihat gambar digital ke dunia nyata. Lalu, untuk virtual reality, kita bisa menggunakan headset untuk menciptakan pengalaman melihat 3D. Nah, biasanya virtual reality ini digunakan saat bermain game.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik pembahasan Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI merupakan studi tentang bagaimana membuat program atau komputer untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam memecahkan masalah dengan bantuan pengetahuan dan kecerdasan. AI sebagai bidang studi ilmu komputer, ilmu kognitif, psikologi, filsafat, ilmu bahasa, dan ilmu saraf. AI juga seringkali harus mempelajari domain lain untuk mengimplementasikan sistem, misalnya dalam kedokteran dan praktik medis untuk sistem diagnostik medis. Lalu untuk teknik dan kimia itu untuk memantau pabrik pemrosesan kimia. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data, yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas, contohnya pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan dari pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Nah, pada Artificial Intelligence atau AI, kita dapat menemukan beberapa komponen yang muncul. Yang pertama, ada machine learning atau mesin pembelajaran. Yang kedua, ada robotics atau robotika. Yang ketiga, ada expert system atau keahlian sistem. Yang keempat, ada language processing atau proses bahasa. Yang kelima, ada speech atau berbicara. Yang keenam, ada vision atau penglihatan. Yang keempat, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik pembahasan e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi internal dan proses kepemerintahan demokratis. Selanjutnya, e-government juga mempunyai prinsip dan tujuan. Prinsipnya yaitu yang pertama, membangun layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Yang ketiga, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Lalu tujuan dari e-government adalah yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik dengan pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Selanjutnya, ada kerangka arsitektur dari e-government. Nah, maksud dari ICT ini adalah merupakan salah satu kata kunci dari e-government itu sendiri yang mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan internet. Yang kedua, penggunaan infrastruktur telematika. Yang ketiga, penggunaan sistem aplikasi. Yang keempat, standarisasi metadata. Yang kelima, transaksi dan pertukaran data elektronik. Yang keenam, sistem dokumentasi elektronik. Lalu untuk permasalahan e-government di Indonesia ini meliputi knowledge level, financial level, manajemen level, dan technical level. Yang pertama ada knowledge level. Knowledge level ini berkaitan dengan hanya beberapa pejabat saja yang mengerti mengenai e-government di Indonesia. Yang kedua, ada financial level. Financial level ini berkaitan dengan keterbatasan dana untuk pengembangan e-government di Indonesia. Yang ketiga, manajemen level. Manajemen level ini berkaitan dengan pengelolaan proyek-proyek e-government yang kurang baik dan kurang efektif. Yang keempat, ada technical level. Nah, technical level ini berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana dan akses e-government di Indonesia.
Yang kelima, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik e-business dan e-commerce. Nah, e-business ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak yang menjalankan dan mengelola proses bisnis mereka dengan menerima keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas dan profit. Lalu, e-commerce adalah kegiatan jual beli yang mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya. Lalu dalam pelaku e-bisnis ini terdapat organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Dan e-bisnis ini memberi kemungkinan untuk pertukaran data dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Dan di dalam e-bisnis ini juga memperlihatkan bahwa teknologi sebagai media utama untuk tercapainya proses dan sistem bisnis yang jauh lebih baik. Jadi, pada kenyataannya, e-bisnis ini lebih luas daripada e-commerce, dan e-bisnis ini mencakup semua segala e-commerce dan proses internalnya. Nah, proses internalnya ini bisa berupa produksi, manajemen persediaan, keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi 5 topik tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.